pendidikan nilai moral. Satu, kemudian pendidikan nilai. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan intelektual, kepribadian, diri, kepribadian, kesehatan, akhlak mulia, dan keterampilan di seluruh manusia. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter individu. Sedangkan moral adalah sesuatu yang abstrak, tidak terwujud, tetapi sangat berperan dalam kehidupan manusia. Nilai adalah hal yang terkandung dalam diri hati nurani manusia yang lebih menjadi dasar pada prinsip akhlak yang merupakan dasar dari keindahan dan efisiensi atau keluar hati kata hati. Menurut Nabi dan Tahun 2013. Nilai dapat adalah sebagai prinsip, standar atau ukuran yang digunakan untuk menentukan pentingnya sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai tidak dapat kita lihat dalam hidup fiktif, sebab nilai adalah suatu hal yang harus dicari dalam proses manusia menggapai sikap manusia yang lain. Mengapa disebutkan bahwa nilai tidak dapat kita lihat dalam hidup fisik? Karena nilai merujuk pada sikap orang terhadap suatu hal yang baik. Contohnya seperti pendidikan nilai merupakan bagian integral kegiatan pendidikan karena pada dasarnya pendidikan melibatkan pembentukan sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Nah, apa itu pendidikan nilai moral? Pendidikan nilai moral adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia, orang dewasa yang berencana seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. Berperan dalam memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan remaja. Masuk pada 2, pelaksanaan pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Mengapa pendidikan sangat penting bagi manusia? Karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik serasi dengan dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan, memegang rasa persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan, serta keadilan. Poin ketiga, sayangnya dalam dunia pendidikan terdapat faktor nilai pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Antara lain poin A, kurangnya pendidikan moral dalam lingkungan keluarga masyarakat di lingkungan sekolah. B, kurangnya peran agama. Poin C, internalisasi nilai-nilai baik dalam rangka pendidikan akhlak dan moral. Organisasi menerus sejarah globalisasi ini mengharuskan kita untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah agar generasi bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkannya. Nilai-nilai karakter yang disebutkan diambil dari nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Wiono 2013-92 Pancasila membuat nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai satu, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan dalamnya prinsip asasi kebudayaan, ketakwaan, dan ketuhanan yang Maha Esa. 2, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terkandung prinsip asasi kejujuran, kerja sama menjadi manusia, keadilan, keadaban. Poin ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia. Terkandung di dalamnya prinsip asasi persatuan, kebersamaan, kecintaan dan pada bangsa, kecintaan pada tanah air, bineka tunggal ika. 4, nilai-nilai kerakyatan yang diterima oleh umat kebijaksanaan dalam pemerintah kebijakan terkandung dalamnya prinsip asasi kerakyatan, musyawarah mufakat, demokrasi, hikmat, kebijaksanaan, dan
Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung di dalamnya prinsip asasi keadilan, keadilan sosial, kesejahteraan yang prihatin, kekeluargaan dan gotong royong. Saat ini, selain diberikan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saat ini nilai-nilai Pancasila mulai diterapkan pada keseluruhan mata pembelajaran yang lain kurikulum 2013 revisi. Hal ini diwujudkan dengan penanaman nilai-nilai karakter pada setiap kegiatan yang diterapkan dalam setiap pembelajaran yang sudah dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sebelumnya. Dengan begitu, peserta didik dapat terus mengikuti perkembangan globalisasi, namun tetap dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi kami. Kami akan membagikan. Dia di luar. Itulah hasil presentasi kami. Kami masuk di sesi tanya jawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saya batasi hanya 3 pertanyaan. Sudah rilis. Bagaimana globalisasi mempengaruhi sistem pendidikan di negara-negara berkembang? Bagaimana globalisasi bisa mempengaruhi sistem pendidikan? Oke, saudaraku, saya persilakan. Jadi di sini saya bertanya dari dampak negatif yang sudah dijelaskan tadi, apakah tidak ada solusi yang mencegahkan agar seperti tidak terjadi, terutama di Sudah sepertinya saja. yang maksud semua dampak negatif yang saya baca. Ya, Atau supaya orang lari ke dia. Mata kirim dia tapi. Santai, pelan-pelan saja.
Ada tisu. Ada ini. Ada apa? Ini mama. Kasih. Mari. Ini cara di Jawaban dari suci Ramadan. Perhatiannya saudara ini. suci. Menjadi pertanyaan seperti ini. Bagaimana pencegahan dampak negatif globalisasi, terutama di negara Indonesia? Jadi, globalisasi adalah suatu periode waktu terjadi mana terjadi peningkatan interaksi dan integrasi penggabungan atau penyatuan antara negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia. Nah, tentu akan ada dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Jadi sini tadi dampaknya itu yaitu satu, gampangnya budaya barat masuk dan mengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Dua, menunjukkan nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Jadi pencegahannya mungkin bisa melestarikan budaya lokal kita, mengenalkannya kepada keturunan-keturunan kita agar budaya-budaya kita tidak terlupakan seperti ini. Dijaga dan melestarikannya itu kan juga situasi pencegahan. Namun di era globalisasi ini tentu saja akan ada dampak negatifnya seperti ini. Sudah sayang. Gantiannya saudara Isti, saya memberi waktu kepada saudara Sudirajat untuk menjawab. Wangi. Bab fokus ya. Suara kuat sedikit. Suara kuat sedikit. Woi, kemudian sedikit. Apa dampak buruk dari pengaruh globalisasi yang berlangsung dampak buruk pengaruh buruk asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dua, ketergantungan pada teknologi seperti HP. Tiga, berbahagia hidup yang seimbang. Empat, pengaruh negatif pada moral dan etika. Cara mengatasi mengingatkan kesadaran akan nilai-nilai lokal. Menggunakan teknologi di Indonesia. Tiga, mengembangkan daya ini sampai nundungnya. moral dan etika dengan mengembangkan kemampuan Wah. Wah. Dikasih.
Jadi pindah merah. Bitin tahu kompo gue langsung ya. Yang mau bibit ya. Oke, itulah hasil presentasi kami hari ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.